Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu negara yang terkenal adalah Spain, Spanyol. Terkenal karena ada atraksi hebat di sana yang dilakukan setiap tahun, yaitu adalah pertandingan matador. Dan mereka juga punya satu pesta yang berlangsung 9 hari di Spanyol, di mana di dalam pesta ini Bapak Ibu 9 hari penuh dengan sukacita, makan, minum, sebuah masyarakat itu. Dan mereka itu juga melepaskan akan banteng-banteng. Sehingga kita lihat di televisi kadang-kadang adanya orang-orang, ribuan orang yang berlari karena dikejar oleh banteng bertanduk. Dan itu menjadi satu tradisi mereka yang sudah dimulai dari tahun 1911 sampai dengan sekarang. Nah, sudah cukup banyak orang yang meninggal, kurang lebih 15 orang meninggal sejak 1915. Puluhan luka-luka udah biasa. Nah, ada seorang Amerika yang menulis buku mengenai pertandingan ini, namanya Bill Hillman. Anak muda usianya 35 tahun, menulis buku bagaimana supaya lolos daripada terjangan serbuan seekor banteng Spanyol. Buku itu ditulis beberapa tahun yang lalu. Dan yang jadi masalah adalah begini, Bill Hillman itu selalu datang tiap tahun ke sana untuk selidiki dan mempelajari pesta 9 hari mereka, tradisi manusia ribuan dikejar oleh banteng. Lalu dia selidiki semuanya, dicari tahu bagaimana strategi yang baik dan tepat untuk supaya tidak diseruduk banteng. Setelah informasinya lengkap, dibuatlah buku. Yang jadi masalah, dia sendiri kena seruduk. Yang jadi masalah, dia sendiri pergi satu kali waktu ke sana bersama dengan seorang native, orang lokal di sana. Rupanya bantengnya pasti mau dekat-dekat banteng. Waktu dekat-dekat banteng saudara benar-benar dikejar. Saudara tahu banteng itu namanya Brevito. Keren namanya. Banteng Brevito ini bobotnya 600 sampai 700 kilo. Bayangin manusia kalau 100 kilo saja, kalau diseruduk Bapak Ibu itu bisa terpelanting sampai ke atas. Dan kita udah lihat itu di televisi. Bagaimana orang itu diangkat dengan dia punya tanduk itu bisa loncat di atas Bapak Ibu. Nah, yang jadi masalah, temannya yang orang Spanyol itu keseruduk langsung ke jantungnya dan mati. Dia sendiri hanya kena pahanya dan masuk rumah sakit. Inilah orang yang menulis bagaimana supaya tidak diseruduk banteng. Ternyata kena seruduk masuk rumah sakit. Lalu kemudian diwawancara oleh The New York Times. Temannya, teman Bill Hillman, teman menulis buku ini, ditanya, gimana nih nulis buku tapi kena seruduk sendiri? Bagaimana Anda menjelaskannya? Temannya bilang begini, kayaknya tahun depan bukunya harus kita revisi. Bapak Ibu, di dalam dunia ini, yang namanya teori dan praktek itu dua hal yang berbeda. Kita mengerti dalam dunia bisnis, blueprint dengan hasil akhir kadang-kadang agak berbeda. Apa yang ada di kertas, di atas kertas, di meja kantor kita, ketika di lapangan itu bisa berubah. Itu sebabnya kita harus memahami teori sih teori, tapi yang namanya praktek itu penting. Amin Bapak Ibu. Kita bisa berteori panjang lebar, praktek mau enggak? Kita tahu orang yang bisa menyeberangi jalan di atas tali di air terjun Niagara, ngetop. Lalu dia sudah sampai di sana, dia tanya sama orang di sana, menurut Anda aku bisa enggak jalan lagi balik sampai ke seberang? Semua orang tepuk tangan, bisa, percaya, percaya. Lalu dia bilang, siapa mau ikut? Diam semua.
Teori sih teori, praktek beda lagi Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, berapa banyak kita mengerti firman, berapa banyak kita baca firman, itu teori. Praktek tidak di dalam kehidupan. Menjalankan tidak di dalam hidup sehari-hari. Berapa banyak kita itu jatuh bangun di dalam menjalankan firman. Masih baik daripada jatuh nggak bangun. Masih baik daripada tidak pernah menjalankan dalam kehidupan. Kita belajar pada hari ini mengenai strong obedience. Yaitu adalah ketaatan yang kuat atau ketaatan yang kokoh. Bagaimana kita bisa memiliki sebuah ketaatan yang baik, yang kuat, yang kokoh di dalam dunia ini. Semua itu kembali lagi bukan teori, tapi praktek. Seorang guru sekolah minggu, anak muda, remaja, masih umur 14 tahun. Dibangga-banggakan kepada jemaat anak muda ini. Inilah anak muda yang umur baru 14 tahun tapi sudah menghafal 600 ayat. 600 itu banyak Bapak Ibu. Hafal ayat 600. Wah, ditanya ayat apanya dia bisa selama di dalam 600 ayat kumpulannya. Orang tepuk tangan semua. Minggu depan ketangkep anak muda ini mencuri. Jadi kita bilang, teorinya bagus. Memiliki pengetahuan firman-Nya bagus. Tapi ketaatannya dan praktek dalam hidup tidak ada. Itu sebabnya kita mau belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus hidup berkemenangan. Bagaimana Yesus hidup mentaati Allah dan dikatakan dalam Filipi. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dan kita mau belajar dari Yesus ketika Yesus itu dicobai. Yesus digoda oleh setan. Bagaimana Yesus berkemenangan. Bagaimana Yesus hidup di dalam ketaatan. Dan yang patut kita pelajari di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Ada hal-hal yang sangat indah. Bagaimana bisa menolong saudara dan saya. Jadi orang lebih baik, lebih berkenan, lebih taat kepada Tuhan. Kita baca dahulu ayatnya. Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi di dalam hal ini kalau kita pelajari, Yesus sendiri juga dicobai. Jangan saudara bilang begini, saya jadi Kristen kok dicobai, saya udah melayani kok juga dapat pencobaan hidup. Kenapa saya mengalami ujian yang sangat berat ini? Yesus pun di dalam hidup mengalami pencobaan dan ujian.
Namun kita melihat bagaimana Yesus menjadi berkemenangan di dalam semuanya. Dan kita mau pelajari dalam kondisi apakah setan itu menghancurkan ketaatan kita. Dalam hal apakah? Karena manusia kalau dihantam ketaatannya selesai. Apa dosa manusia yang pertama? Saudara bilang, oh karena dia makan buah yang dilarang untuk dimakan itu. Bukan. Dosa manusia yang pertama adalah dosa ketidaktaatan. Ketika manusia diperintahkan jangan engkau makan, dia makan. Maka itu dosanya adalah dosa ketidaktaatan. Manusia jatuh tidak jauh-jauh. Masih di dalam Taman Eden, manusia jatuh dalam dosa karena tidak mentaati Allah. Dan mulai hari itu manusia terus-menerus jatuh di dalam ketidaktaatan demi ketidaktaatan terus sampai hari ini. Lalu pertanyaan kita buat diri kita. Apakah saya seorang yang taat pada Allah atau tidak? Apakah saya murid yang mentaati firman atau tidak? Apakah saya mentaati hukum-hukum Allah di dalam dunia ini atau saya hidup semau gue? Murid belajar taat. Nah, dalam kondisi apakah setan bisa hancurkan ketaatan kita? Yang pertama kita bisa pelajari yaitu ketika kita tidak teguh dalam firman. Ketika kita tidak hidup dalam firman. Ketika firman itu minim dalam diri kita. Ketika firman itu dangkal dalam diri kita. Ketika firman itu betul-betul ada di dalam ambang ketidakadaan dalam diri kita. Saat itu rentan bagi kita digoda, dicobai. Lalu kita jatuh dalam dosa tidak mentaati Allah. Itu sebabnya di dalam ayat-ayat ini kalau saudara lihat bahwa Yesus sendiri dicobai. Ketika Yesus dicobai, saudara lihat Yesus penuh firman atau tidak? Jawabnya adalah ya, Yesus penuh firman. Karena ketika dia lapar, 40 hari tidak makan itu menurut saudara lapar atau tidak? Lalu bisakah saudara bayangkan manusia yang 40 hari puasa itu laparnya seperti apa? Kadang-kadang malam saya lapar, 11:30. Lalu saya bilang sama Ibu Agnes, yang lapar. Dulu jawabnya agak berbeda dengan sekarang. Dulu saya bilang, yang lapar, minum air sebotol katanya. Ntar kenyang katanya. Nah, sekarang dia jauh lebih baik dan memahami seorang suami. Yang lapar, ambil roti 1 lembar makan. Boleh. Dulu gak boleh. Karena dulu saya mintanya soto. 11:30 malam. Minta soto, wah istri saya menjaga kesehatan saya. Sekarang boleh makan 1 lembar. Begitu boleh. Nah, saudara bisa bayangkan, saya makan pagi, makan siang, makan malam. 11:30 lapar. Yesus 40 hari tidak makan, bisa bayangkan laparnya kayak apa? Itu terpelintir-pelintir ususnya. Lapar sekali, betul? Kita nggak pernah bisa bayangkan kan? Karena kita tidak puasa 40 hari. Yesus puasa 40 hari, lapar, setan datang. Setan itu kalau goda orang selalu tepat waktu. Pas lapar-laparnya, pas itu godaannya makan. Kalau engkau anak Allah, rubah batu ini menjadi roti. Tuh. Pas kan? Yesus lagi lapar kan? Digodanya di situ. Berapa banyak kita harus memahami. Setan itu tahu kita lemah di titik yang mana dan kapan. Dan di situ dia datang. Hati-hati. Kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti. Yesus jawabnya apa? Karena Yesus penuh firman. Dia jawab apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia jawab pakai apa? Firman. Kalau Yesus tidak penuh firman, bagaimana dia jawab? Bagaimana dia menang? Bagaimana dia hadapi setan? Dengan segala pencobaan dan godaannya. Serangan setan adalah membuat kita jadi orang Kristen tanpa firman.
Ini yang kita harus pahami dan sadar. Setan itu Bapak Ibu jangan mikir ya, setan datang pakai tanduk kepada saudara. Tanduknya tinggi. Lalu pakai suara. Enggak, matanya dibesarin, merah, pakai keluar taring. Enggak ada itu. Dia tahu kalau dia begitu datangnya kepada saudara, saudara akan dengan mudah berkata, dalam nama Yesus. Yang kaget bangun. Iya kan? Jadi dia tahu kalau dia datang dengan rupa sesetan-setannya dia, saudara mah akan langsung dalam nama Yesus. Pergi. Betul. Tapi dia nggak mau datang begitu, dia udah pinter. Jadi setan tidak akan pernah datang menyerupai dirinya sendiri dengan keadaan apa adanya. Keberadaan kesetanannya, nggak akan. Gitu. Berapa banyak saudara di sini lihat kuntil anak? Nggak ada. Berapa banyak kita lihat setan yang menakutkan? Nggak ada. Setan takut sama saudara. Karena begitu saudara buka mulut, lari dia. Dalam nama Yesus itu penuh kuasa. Dalam nama Yesus, keluar. Pergi dia. Tapi dia datangnya itu nggak lewat itu. Dia datangnya melemahkan saudara baca Alkitab. Dia buat saudara itu sedapat mungkin sibuk. Sampai tidak punya waktu baca Alkitab. Nah itu senang dia. Dia buat saudara begitu sibuk sampai saudara tidak muncul di gereja. Senang dia. Itu. Karena begitu manusia itu lemah firman, gampang diserang. Dan saudara lihat bagaimana Yesus menang terhadap setan selalu pakai firman. Dia tahu kalau saudara punya kekuatan yaitu firman, dia tidak bisa hadapi saudara. Makanya saudara dibuat. Kalau mulai baca Alkitab ngantuk, kan gitu. Iya kan? Kenapa? Saudara baru baca 5 ayat, kok matanya udah ngantuk ya? Udah gak bisa dibuka, tinggal 5 watt. Kenapa? Karena di sebelah saudara ada yang niup. Gitu. Serangan setan adalah membuat kita jadi orang Kristen tidak mengerti firman. Setan tidak masalah. Saudara baca Alkitab. Baca Alkitab, dengar khotbah, seminar. Oh, setan tidak peduli. Selama dia bisa garansi saudara tidak mengerti. Dia paling takut kalau orang Kristen itu mengerti. Bahaya buat dia. Dengar tapi tidak ngerti, baik. Makanya kadang-kadang setan itu selama saudara dengar firman itu dia kasih jalan pikiran saudara dibawa lari ke pasar atom. Lontong balap, bakmi, ya kan, bawa ke Apeng gitu ya, bawa kemana-mana ini ya. Iya, saudara sengaja saudara dibuat merasakan getaran-getaran dalam perut, apalagi sudah menuju siang. Habis ini enak pulang makan mana ya nih ya. Ini, jadi kita mulai bayang-bayangkan makanan, kita lupa membayangkan firman. Firman disampaikan, saudara jadi tidak mengerti. Atau kalau tidak begini. BBM bunyi terus, nggak bunyi, merahnya jalan terus, celap. Kalau nggak bergetar, tiap kali bergetar diangkat, dibaca, dibales, senyum sendiri, kan begitu, iya kan? Lalu saudara terlibat dengan gadget saudara lupa perhatikan firman, saudara pulang tidak mengerti firman, setan tepuk tangan, hebat kita. Kenapa? Dia tidak mengerti firman, kan begitu. Serangan setan adalah membuat kita jadi orang Kristen yang tidak percaya firman. Hati-hati. Saudara boleh baca, silakan. Saudara boleh mengerti, silakan. Tolong jangan percaya. Makanya banyak dan kadang-kadang ada orang Kristen baca Alkitab, dibaca-baca gini, dia bilang gini. Mosok sih ya? Iya tah. Zamannya kan sudah beda. Loh itu kan dulu. Itu kan abad pertama. Sekarang ini loh abad berapa? Apakah Alkitab masih up to date buat sekarang? Bukankah ini cuma sekedar kitab sejarah? Nah ini setan mulai masuk. Bacanya baca, mengertinya mengerti, percayanya tidak. Nah menurut saudara, setan itu ngerti Alkitab tidak? Setan mengerti firman tidak? Ngerti loh. Ngerti. Setan mengerti Alkitab. Setan itu tahu firman, tahu. Setan lebih hafal Alkitab dari saudara. Bedanya cuma satu, setan tidak percaya. Makanya saudara kita harus percaya.
Kalau tidak kita satu grup sama dia. Begitu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya pernah ke Nusa Kambangan. Saya pernah masuk Nusa Kambangan, tapi langsung keluar ya. Ya ini kalau saya masuk dan tidak keluar kan di image saudara beda. Dalam pelayanan misi Happy Family Center beberapa tahun yang lalu kita pergi Nusa Kambangan, melayani di penjara di sana. Ada kapel yang bagus di sana, sumbangan daripada salah satu bandar narkoba, bagus gitu. Iya, udah mati karena dihukum mati tahun lalu. Nah Bapak Ibu, saya pergi ke sana bawa tim. Lalu dari itu kan nyebrang laut tuh ke pulau itu, naik speedboat. Setelah naik speedboat sampai di sana, jemput naik mobil, jalan. Wah, aspalnya itu mulus Bapak Ibu. Lalu saya diceritakan, Pak tahu enggak kenapa di Nusa Kambangan aspalnya mulus? Karena beberapa tahun yang lalu kami kedatangan tamu istimewa Pak. Nginep di sini. Sekian tahun gitu, mikir sendiri siapa. Nah jadi makanya ini di aspal. Kalau dia ndak masuk di sini Pak, ini ndak aspal Pak, oh ini hutan kok. Di sana kemudian lihat penjara besar, melayanan di sana, khotbah, doain orang segala macam. Lalu saya dikenalin sama seorang anak muda, umur mungkin baru 30 awal. Pani kenalin, saya jabat tangan kenalin. Lalu di pemuda ini dibangga-banggakan. Pak Hani, anak ini luar biasa Pak Hani. Sudah baca Alkitab itu 60 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bilang wah hebat, hebat, hebat. Teman-teman juga bilang hebat. Jadi setelah kita agak pisah sedikit jauh, saya bilang hebat ya baca 60 ya. Iya. Saya bilang sama teman-teman, kalau tidak di dalam sini, baca enggak? Kalau tidak di dalam Nusa Kambangan, baca enggak 60 kali? Dia baca karena ada di dalam. Alangkah indahnya kalau kita bisa baca 60 kali tanpa di dalam. Amin enggak? Lah iya, apa perlu sampai di dalam baru baca? Kan enggak perlu. Jadi Bapak Ibu di dalam hal ini kita belajar satu hal. Baca sih baca, ngerti sih ngerti, tapi harus percaya dan menjalankan. Setan itu takut sama orang yang menjalankan firman dan mentaati firman. Makanya Yesus bilang ada tertulis untuk menunjukkan bahwa dia memahami, mengerti dan memiliki firman. Bapak Ibu harus teguh dalam baca firman. Ibu Agnes hari-hari ini lagi rajin dengan sebuah program bersama beberapa teman-teman dan mengajak jemaat-jemaat untuk baca Alkitab satu hari baca 5 fatsal. Programnya namanya Abah, ayo baca Alkitab. Harus masuk dalam grup WhatsApp, lalu kemudian kalau sudah baca 5 fatsal dikasih tahu baca yang mana. Fatsal 1, 2, 3, 4, 5. Besok 6, 7, 8, 9, 10. Besoknya 11, 12, 13, 14, 15. Terus begitu. Dan kalau sudah baca harus langsung WhatsApp ke dalam grup. Saya sudah baca. Yang belum baca itu akan dikejar dengan SMS, BBM, WhatsApp. Ayo baca, kamu kok belum baca? Ayo baca, gitu. Kadang-kadang kalau cari orangnya tidak bisa dan tidak dibales-bales, dicari istrinya, cari suaminya. Ayo bilang suamimu baca Alkitab, ayo bilang. Wah itu yang serbu 100 orang Bapak Ibu. Kalau tidak ketemu cari mertuanya. Tolong kasih tahu ya mantunya suruh baca Alkitab. Pokoknya tidak boleh bolos. Satu hari 5 fatsal. Nah sekarang ini Bapak Ibu tahu sudah 700 orang ikut di dalamnya. Ayo yang mau ikut boleh. 2 hari yang lalu Ibu Agnes baca WhatsApp dan di atas tempat tidur dan tertawa besar dia. Saya akan kaget karena saya lagi di komputer. Kenapa istriku tertawa baca? Lihat-lihat itu barang kotak-kotak dia punya BBM itu. Kok bisa ketawa-ketawa? Lalu dia bilang ini loh ada ibu lucu salah nulis katanya. Kan harusnya ayo baca Alkitab ABA.
Ibu itu bilang begini, Ibu Agnes, saya ingin ikut juga program BAB. Jadi Ibu Agnes ketawa luar biasa karena ibu ini salah tulis BAB. Gitu. Tapi BAB itu juga bisa sama kan. Baca Alkitab bos. Gitu kan. Ya, akhirnya dikoreksi oleh Ibu Agnes. Ayo baca Alkitab. Saya bilang sama Ibu Agnes ABA. Kalau ABBA lain lagi. ABBA. Aku belum baca Alkitab. Nah saudara, program-program seperti ini ternyata sampai hari ini belum ada yang lolos. Semua baca. Yang merasa tidak mampu, yang merasa tidak bisa, ternyata bisa. Seringkali kita itu belum melangkah, sudah ambil keputusan tidak bisa. Makanya harus membaca, mendaftarkannya. Setan tahu kalau saudara kurang Alkitab, kurang firman, atau saudara penuh firman, setan tahu Bapak Ibu. Dia tunggu sampai kita itu dibuat begitu sibuk sampai tidak baca Alkitab, baru kemudian dia serang kita. Hati-hati. Nah yang kedua kita lihat bersama-sama, dalam kondisi apa setan itu bisa hancurkan ketaatan kita. Yaitu ketika kita ragu-ragu akan posisi kita sebagai anak Allah. Kita ragu-ragu posisi kita sebagai anak Allah. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai 7, setan itu membawa Yesus ke bubungan bait Allah, bait suci. Lalu dari atas disuruh terjun ke bawah. Dan sekarang setan pakai Alkitab. Allah akan perintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan menatang engkau supaya kakimu jangan kena batu. Itu tertulis memang di dalam kitab Mazmur. Jadi sekarang setan pakai ayat. Walaupun dia tidak percaya. Tapi Yesus menjawab dia. Yesus menjawab dia. Ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus pakai ayat. Yesus pakai firman. Saudara di dalam ayat-ayat ini saudara lihat bahwa setan itu datang kepada Yesus dan mengulang itu sampai 2 kali. Diulangnya apa? Jika engkau anak Allah. Ini kan, ayo buktikan kalau kamu anak Allah. Apa benar kamu anak Allah? Sungguhan tah engkau anak Allah. Kan begitu. Dibuat kita ragu-ragu posisi kita sebagai anak Allah. Di dunia ini kalau ada orang Kristen ragu-ragu akan posisinya sebagai anak Allah. Itu bahaya. Gampang diserang setan. Makanya kadang-kadang setan bisa datang kemudian ganggu kita bilang begini. Katanya anak Allah, kok nggak ditolong? Ayo, kamu benar anak Allah atau bukan? Katanya anak Allah, kok nggak sembuh? Ayo, kamu anak Allah atau bukan? Buktinya kamu nggak sembuh. Kamu anak Allah atau bukan? Buktinya kamu doa dari dulu sampai sekarang tidak diberkati. Ayo, mana? Ini. Jadi kemudian kita jadi ragu. Iya benar nggak? Aku ini anak Allah atau bukan? Jadi masalah. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Kerjaannya setan bikin kita ragu-ragu bahwa kita anak Allah. Kalau kita ragu-ragu kita anak Allah, itu kesempatan untuk membabat habis kita. Itu sangat luar biasa. Setan ingin merenggangkan hubungan saudara dengan Allah. Ini yang akan dia lakukan. Apapun caranya dia akan berusaha membuat hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah itu tambah hari tambah renggang. Itu yang dia mau. Karena begitu kita akan jadi lemah. Kalau sudah lemah kita akan mudah diserang. Yesus itu lemah secara jasmani puasa 40 hari. Tapi Yesus itu kuat secara rohani karena dia puasa 40 hari. Setan ingin lemahkan hubungan kita dengan Allah. Kesibukan, jangan sampai begitu sibuk, tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu baca Alkitab, tidak ada waktu saat teduh, tidak ada waktu merenungkan firman. Jangan sampai begitu sibuk sampai kita meninggalkan kebenaran. Begitu sibuk sampai tidak ada waktu untuk ke gereja. Hati-hati. Prosesnya itu pelan tapi panjang dan kemudian waktu saudara sadar, engkau sadar satu, engkau lemah.
Karena sudah tidak punya hubungan yang kuat dengan Allah. Dan manusia yang tidak punya hubungan kuat dengan Allah itu mudah menjadi target setan. Setan tuh pilih-pilih lah Bapak Ibu. Mau serang orang itu diserang yang mana? Yang lemah duluan. Mana mungkin dia serang yang kuat duluan. Dia serang yang lemah dulu. Begitu. Setan ingin hancurkan hubungan kita dengan Allah. Hati-hati ini. Supaya hidup saudara dan saya jangan renggang hubungan kita dengan Allah. Tiap hari berdoa, tiap hari baca firman, tiap hari dekat dengan Allah. Harus Bapak Ibu. Karena dengan demikian kita akan jadi kuat. Kalau kita kuat baru kita bisa apa? Taat. Orang yang mentaati Allah itu adalah orang yang selalu kuat di dalam hidup rohaninya. Orang lemah itu gak mungkin bisa mentaati Allah. Sulit. Kadang jatuh bangun di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Seorang bapak antar anaknya ke Disneyland. Lalu cari satu tempat, ada pilar khusus di situ, anaknya diturunkan, papanya bilang, "Nak, nanti papa jemput kamu sore-sore jam 5, jam 6. Kamu harus ada di tiang ini. Jangan kemana-mana. Papa jemput kamu." Papanya pergi, bisnis, selesai, pesta. Setelah selesai pesta pulang. Sampai di rumah, baru udah di tempat tidur, baru sadar. Lupa jemput anak. Jadi ambil mobil lagi malam-malam saudara, jam 10 malam, 11 malam. Balik lagi saudara pergi Disneyland. Pergi tempat yang dia janjikan di tiang itu. Dan dari jauh karena ada lampu mobil dia lihat anaknya berdiri di situ. Nungguin bapaknya. Bapaknya turun langsung gandeng anaknya masuk. Di dalam mobil bapaknya bilang, "Maaf ya papa lupa kamu ya. Kamu kok gak kemana-mana?" Dia bilang, "Kan papa udah bilang harus berdirinya di pinggirnya tiang itu. Jadi aku tahu satu hal. Bagaimanapun juga papa pasti datang dan jemput aku. Karena aku anaknya papa." Ini. Kita tahu mau berapa lama pun dalam hidup ini Tuhan belum menolong. One day kita tahu Tuhan pasti menolong kita. Di tengah kegelapan yang begitu gelap kita harus tahu kita ini anak Allah. Makanya saya selalu bilang pada jemaat, posisi kita selalu dua di hadapan Allah. Satu kita anak, satu kita itu adalah hamba Allah. Kalau kita posisikan diri sebagai hamba, kita dapatkan berkat hamba. Kita posisikan diri sebagai anak, kita dapatkan posisi apa? Berkat apa? Berkatnya anak. Jadi selalu dalam hidup itu jalankan dua. Itu yang saya jalankan dalam hidup. Saya hamba Allah, yes. Tapi saya juga anak Allah. Saya dapat dua macam berkat. Berkat sebagai hamba, berkat sebagai anak. Itu. Makanya saudara jangan hidup hanya dengan satu. Hiduplah sebagai anak Allah. Begitu. Sehingga kita akan menikmati berkat-berkat sebagai anak. Kalau hamba beda lagi kan. Bapaknya punya pabrik, punya pegawai 2.000, lalu satu pagi pegawainya datang. Om, selamat pagi om. Kenapa? Mau kasih kabar aja om. Hari ini saya ulang tahun om. Tolong belikan sepeda motor om. Saudara jadi bos beli enggak? Kan gitu. Ya. Tapi anak saudara umur 17 tahun. Tidak pernah ke pabrik. Tidak pernah muncul sekalipun di pabrik karena sekolah. Umur 17, pulang sekolah dia datang ke pabrik saudara. Tanpa ketok pintu, buka pintu ketemu saudara. Lalu bilang, "Papa, hello." Kenapa nih? "Papa masa lupa, today my birthday." Oh, papanya bilang, "Mari sini nak." Peluk anaknya. "Yes, this is your birthday today. Selamat ulang tahun nak, selamat ulang tahun." Terus dia bilang ini, "Papa, Noni minta mobil." Kira-kira kasih nggak?
Nggak pernah kerja loh dari jam 8 sampai jam 5. Tidak pernah muncul sebelumnya di dalam pabrik. Tapi karena dia anak, dia tahu posisinya sebagai anak. Dia berani minta berkat sebagai anak. Dan karena bapaknya lihat dia anak, bapaknya mau berikan berkat mobil kepada sang anak. Itu beda. Mentalitas pendoa hamba dengan mentalitas pendoa seorang anak beda. Di Amerika Latin ada seorang hamba Tuhan pergi KKR di Amerika Latin. Dia dari Amerika, pergi ke sana. Lalu hamba Tuhan di Amerika Latin ini berdoa, miskin dia berdoa. Tuhan, berikan hambamu sebuah mobil Tuhan, buat pelayanan. Nggak usah yang bagus-bagus, nggak apa-apa. Yang catnya terkelupas pun nggak apa-apa. Yang kalau jalan mobilnya banyak goyang-goyang begini nggak apa-apa. Yang penting mobil. Yang kalau mau dihidupin harus didorong 10 orang juga nggak apa-apa. Pokoknya mobil. Ini hamba Tuhan marah. Berhenti kamu doa kayak begitu. Kamu berdoa seperti pengemis kamu itu. Kamu kira bapakmu di sorga itu miskin. Tidak bisa belikan kamu mobil yang baik. Ganti doamu dengan doa yang benar. Mentalitas hamba, doa dapat berkat hamba. Mentalitas anak, doa dapat berkat anak. Saudara doa selama ini pakai mentalitas apa? Harus sebagai anak. Amin. Kita harus sebagai anak. Jangan pernah ragu engkau adalah anak Allah. Meskipun secara jasmani tidak pernah lihat dia. Jangan pernah ragu. Sekarang yang ketiga. Dalam kondisi apa setan bisa hancurkan akan ketaatan kita? Yaitu ketika kita izinkan keduniawian menguasai kita. Setan uji Yesus yang ketiga, dibawa naik pergi ke gunung, lihat gemerlapnya kemilau akan dunia yang kaya raya. Setan bilang, aku berikan semua ini kepadamu asal engkau sembah aku satu kali aja. Yesus langsung bilang, enyalah iblis sebab ada tertulis. Tuh, ada tertulis lagi. Yesus pakai ayat. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, salah satu yang dipakai setan untuk mengganggu iman kita dan pertumbuhan rohani kita adalah memasukkan unsur-unsur keduniawian untuk menguasai hati kita. Keduniawian bisa membuat kita lupa akan Allah. Lupa. Lupa bangun untuk berdoa, lupa baca Alkitab. Kadang-kadang sudah sangat diberkati Allah sampai lupa kalau ini hari Minggu. Harus ke gereja. Hati-hati. Keduniawian bisa menghancurkan iman kita. Karena sudah powerful, punya uang. Kita anggap semua bisa beres dengan uang. Jangan. Tetap pelihara iman kita dengan baik. Keduniawian bisa menghambarkan pelayanan. Udah kaya, gak usah pelayanan. Pelayanan bukan masalah kaya miskin. Masalah hati. Mau pelayanan atau tidak. Satu kali waktu, ini cerita dulu. Ada orang datang ke Ibu Agnes. Bapak-bapak, Bu Agnes boleh gak saya berdoa dan minta. Supaya Tuhan berikan saya mobil kijang. Nanti saya mau pakai buat jemput teman-teman dan dibawa pergi ke gereja. Boleh dong Pak, bagus banget, mulia itu, silakan. Jadi akhirnya orang itu berdoa. Singkat cerita Tuhan kasih dia mobil kijang. Mulai jemput. Teman-temannya bawa ke gereja, antar pulang. Jemput lagi, antar ke gereja, antar pulang. Terus begitu. Setelah dijalani beberapa waktu, mulai rasa capek juga. Lalu bilang, istrinya mulai bilang, Pak, inget dong, kamu tuh juga punya istri, punya anak-anak. Mbok yo sekali-sekali refreshing ke Trawas.
Akhirnya mereka telepon. Sorry ya, besok pergi gereja sendiri-sendiri ya. Aku sama istri dan anak-anak mau refreshing ke Trawas. Udah kemudian minggu depan jemput-jemput lagi terus. Refreshing lagi. Lama-lama frekuensi refreshing jadi lebih sering. Pak, masak Trawas saya. Batu po, oh sekali-sekali. Batu. Sarangan kenapa dong? Ayo pergi Sarangan. Lama-lama pergi gereja sendiri semua. Aku dan keluargaku biar bisa punya acara setiap weekend. Mereka pun akhirnya sudah tidak jemput dan antar gereja. Mereka juga mulai jarang ke gereja. Satu hari waktu mobil diparkir, mobilnya hilang, dicuri orang. Itu baru dia sadar. Datang lagi sama Bu Agnes. Bu Agnes, mobilnya dicuri orang. Saya dosa, sadar sih dia. Saya dosa Bu, karena saya janji kalau Tuhan kasih mobil saya jemput orang pergi gereja. Saya pergi Trawas, pergi Batu, pergi mana-mana gak jemput. Bu Agnes boleh gak minta lagi sama Tuhan? Ibu Agnes bilang ya bertobat dan minta lagi lah sama Tuhan. Tapi sampai hari ini belum ada kabar. Jangan sia-siakan kepercayaan Allah. Jangan izinkan yang namanya keduniawian itu masuk menguasai hati kita. Karena hati kita itu harus isinya firman, bukan keduniawian. Ikut prinsipnya Paulus. Paulus bilang apa? Paulus bilang kalau yang punya seolah-olah gak punya. Yang pakai seolah-olah gak pakai. Yang memiliki seolah-olah gak memiliki. Itu konsep kita dengan barang-barang yang ada di dunia ini. Semua itu boleh dipakai, boleh aja. Tapi jangan semua yang kita miliki itu menguasai hati kita. Hati kita diciptakan Allah untuk menjadi tempat Allah di dalamnya. Tempatnya firman. Ini yang harus kita hati-hati. Supaya hidup kita ini bisa dijauhkan daripada dikuasai oleh keduniawian. Ini yang harus kita hati-hati. Kalau hati kita sudah penuh dengan keduniawian, tidak mungkin bisa taat pada Allah. Sulit. Makanya mari kita belajar bagaimana kita hidup dalam ketaatan. 3 hal ini hati-hati. Supaya kita teguh berdiri di dalam firman. Supaya kita itu jangan ragu-ragu terhadap posisi kita sebagai anak Allah. Dan jangan izinkan keduniawian menguasai kita. Tapi biarlah firman menguasai. 3 kali Yesus dicobai. 3 kali yang keluar firman. Betapa penuhnya Yesus dengan firman. Itu sebabnya dia bisa mentaati Allah dan taat sampai mati. Karena dia hidup di dalam firman, dikuasai firman. Mau lebih taat? Mari baca firman lebih banyak. Mari hidup mendekat pada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Amin.